Setelah berhasil menyelamatkan putrinya dan menghabisi seluruh anggota sindikat perdagangan wanita yang telah menculik putrinya, kini Brian Mills akan dihadapkan dengan sebuah masalah besar. Keluarga dari sindikat itu berencana untuk membalas dendam terhadap orang yang telah menghabisi kerabat mereka. Akankah Brian bisa menghadapi mereka? Tanpa berlama-lama mari kita menuju alur ceritanya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu sempatkan untuk tekan tombol subscribe-nya, like dan aktifkan lonceng notifikasinya serta tinggalkan komentar jika Anda menyukai video ini. Brian mendatangi rumah mantan istrinya untuk menjemput anaknya untuk latihan mengemudi. Tapi begitu sampai di sana, ternyata anaknya sedang tidak berada di rumah. Lenore awalnya sempat berbohong kepada Brian dengan mengatakan kalau anaknya saat ini sedang les musik. Tapi Brian tahu kalau jadwal les musik bukan hari itu. Lantas Lenore akhirnya jujur mengatakan kalau anaknya sedang berada di rumah pacarnya. Beralih ke sebuah daerah bernama Tropoia di negara Albania, tempat asal para sindikat perdagangan wanita yang sebelumnya telah dihabisi oleh Brian. Para warga di sana sedang memakamkan jenazah para korban Brian. Seorang pria tua maju mengambil segenggam tanah dan memberikan sebuah pidato yang intinya mereka akan balas dendam atas kematian kerabatnya. Pria tua itu bernama Murad. Brian langsung mendatangi rumah pacar Kim untuk menjemputnya. Dia lalu mengetok pintu dan pacar Kim yang bernama Jamie datang membukakan pintu. Dia tidak tahu kalau Brian adalah ayah dari pacarnya. Brian lalu mengantarkan Kim pulang ke rumahnya dan begitu sampai, Kim berpesan supaya Brian tidak menyelidiki latar belakang pacarnya. Tapi begitu Kim memasuki rumah, Brian langsung menelpon temannya untuk menyelidiki latar belakang Jamie. Beralih ke kota Paris, terlihat Jean-Claude bersama sopirnya baru pulang dari kantor dan menuju apartemennya. Saat di lobi, seorang penjaga apartemen mengatakan kalau ada surat untuk Jean-Claude. Jean-Claude pergi mengambil suratnya dan menyuruh sopirnya untuk pergi duluan. Begitu dia memasuki rumahnya, Jean-Claude sudah melihat sopirnya terkapar di lantai dan dia pun disekap oleh anak buah Murad. Jean-Claude diinterogasi tentang keberadaan orang yang telah menghabisi rekan-rekannya. Pada saat menghabisi Marco dan rekan-rekannya, Brian datang dengan menggunakan kartu nama Jean-Claude. Kartu nama itu tertinggal setelah Brian selesai menghabisi mereka semua. Dari kartu nama itulah mereka memulai pencarian Brian. Awalnya Jean-Claude tidak mau mengatakan tentang Brian, tapi karena siksaan anak buah Murad akhirnya dia buka suara. Brian sedang melakukan tugas pengawalan di Istanbul, Turki. Sebelum berangkat ke sana, dia sempat menawari Lenore untuk pergi liburan bersama Kim ke Istanbul dan Brian akan menemani mereka setelah pekerjaannya selesai. Begitu pekerjaannya selesai, Lenore dan Kim datang ke hotel tempat Brian menginap dan mereka juga menginap di sana. Setelah istirahat beberapa jam, Brian kemudian mengajak mereka untuk jalan-jalan di kota itu. Tapi Lenore memilih untuk tidur karena merasa lelah. Brian dan Kim pun pergi mengunjungi beberapa tempat di kota itu. Di suatu tempat di kota Tirana, Albania, anak buah Murad menemui seseorang yang memberikan informasi di mana keberadaan Brian. Mereka pun langsung menuju Istanbul, Turki yang bisa dilewati dengan jalur darat melalui Yunani. Keesokan harinya, Brian mengajak Lenore dan Kim untuk pergi makan siang. Tapi Kim lebih memilih untuk berenang dan membiarkan Lenore dan Brian untuk pergi berdua saja. Di lobi, Brian melihat seseorang yang mencurigakan dan sudah memiliki firasat buruk. Saat dalam perjalanan, Brian merasakan ada mobil yang sedang mengikuti mereka lalu Brian meminta sopir untuk melewati kawasan ramai pejalan kaki. Brian meminta Lenore untuk turun dan kembali ke hotel dan memberikan instruksi rute yang harus dilewati Lenore. Go back to the hotel, get the head of hotel security. Do not open the door for anyone. Tapi sayangnya pintu gerbang yang akan dilewati Lenore terkunci jadi dia harus kembali dan akhirnya tertangkap. Brian berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Murad sampai akhirnya tangan kanan Murad membawa Lenore untuk dijadikan sandera. Brian menyerah tapi sebelumnya Brian sempat menelpon Kim dan mengatakan kalau mereka akan diculik dan menyuruh Kim untuk segera bersembunyi. Beberapa anak buah Murad mendatangi hotel untuk menangkap Kim. Salah seorang resepsionis hotel memberitahukan mereka kamar tempat Kim menginap. Mereka langsung mendatangi kamar itu, tapi Kim tidak berada di sana. Sebagian lagi pergi memeriksa ke kolam renang, tapi Kim telah pergi dari sana. Kim memasuki kamar Brian dan bersembunyi di dalam lemari, sehingga mereka tidak menemukan Kim.
Brian mencoba menelpon temannya dengan telepon mini yang sebelumnya telah dia selipkan di kaos kakinya. Tapi Sam tidak merespon panggilan Brian. Lalu Brian menelpon Kim dan menyuruhnya untuk pergi ke Kedutaan Besar Amerika untuk mencari perlindungan. Tapi Kim tidak mau dan meminta Brian memberikan instruksi apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan Brian dan Lenore. Tell me what to do. Dad, if you tell me what to do, I can do it. Kim mengikuti semua instruksi dari Brian untuk melacak lokasi keberadaan Brian. Beberapa saat kemudian Murad memasuki ruangan di mana Brian disekap. Dia menunjukkan foto-foto orang-orang yang telah dihabisi oleh Brian termasuk putranya sendiri, yaitu Marco yang dihabisi Brian dengan cara menyetrumnya sampai jantungnya terbakar. Dia mengatakan akan melakukan hal yang sama kepada Brian dan keluarganya. Anak buah Murad lalu membawa Lenore ke ruangan itu, memberikan sedikit sayatan di dekat leher, membungkus kepalanya dan menggantungnya terbalik. Itu akan membuat darah terkumpul di penutup kepala itu, sehingga dia akan tenggelam dengan genangan darahnya sendiri. Brian hanya memiliki waktu 30 menit untuk menyelamatkan Lenore. How long will it take for the blood to rush to her head? 30 minutes. So you have 30 minutes to watch her die. Setelah Murad dan anak buahnya meninggalkan ruangan itu, Brian berusaha melepaskan ikatannya dan setelah berhasil dia langsung menurunkan Lenore. Setelah itu Brian langsung menelpon Kim yang sebelumnya telah sampai di area lokasi penyekapan Brian. I'm here. Brian memberikan instruksi supaya Kim melemparkan granat agar Brian tahu jarak antara Kim dan dirinya. Setelah itu Brian melepaskan selang uap sebagai penanda lokasinya. Kim yang melihat ada uap putih keluar dari cerobong asap lalu menjatuhkan pistol ke dalamnya. Bertepatan dengan itu, dua orang anak buah Murad menemukan keberadaan Kim dan langsung mengejarnya. Salah seorang anak buah Murad yang berada di lokasi hendak memeriksa keadaan tawanannya. Tapi begitu memasuki ruangan tempat Brian disekap dia dan salah seorang temannya langsung didor oleh Brian. Brian lalu menghabisi anak buah Murad yang tersisa di lokasi itu dan segera pergi untuk menolong Kim. Kim yang sedang berlari menemukan jalan buntu dan berhasil dikejar oleh salah seorang anak buah Murad. Kim yang tersudut pun menyerahkan diri, tapi Brian tiba tepat waktu dan Brian langsung menghabisi orang itu. Anak buah Murad yang lain kembali ke lokasi dan mendapati teman mereka telah tewas. Mereka lalu membawa Lenore untuk dipindahkan ke tempat lain. Brian dan Kim lalu meminjam sebuah taksi untuk pergi menjemput Lenore. Tapi begitu sampai di sana Lenore sudah tidak ada. Brian berusaha mengejarnya tapi Brian terlambat. Saat Brian kembali ke taksi, dia dipergoki oleh seorang polisi yang merupakan kaki tangan Murad. Tapi Brian berhasil melumpuhkannya. Brian dan Kim berusaha untuk pergi ke Kedutaan Besar Amerika. Tapi dalam perjalanan ke sana mereka dikejar oleh beberapa mobil polisi dan anak buah Murad. Mereka pun berhasil sampai di Kedutaan Besar Amerika dengan cara menerobos pos penjagaan. Brian pun kemudian menghubungi Sam untuk membantunya menghubungi seseorang yang berada di kedutaan itu supaya mereka tidak ditangkap. Brian pun mulai melacak keberadaan Lenore. Brian memulai dari tempat pertama dia ditangkap. Saat ditangkap dan dibawa ke tempat penyekapan, selama perjalanan Brian selalu mengingat setiap detail yang terdengar dan menghitung waktunya. 1, 2, 3, right turn. 1, 2, 3, 4. Akhirnya Brian pun sampai di rumah persembunyian Murad. Pertama-tama Brian melumpuhkan penjaga yang berada di pintu depan, lalu menghabisi anak buah Murad satu persatu. Murad yang mendengar suara tembakan pun segera pergi untuk memindahkan Lenore bersama tangan kanannya.
Brian terus mengejar dan sampai di suatu lokasi Brian pun berhadapan 1 lawan 1 dengan tangan kanan Murad. Pertarungan sengit pun terjadi. Brian sempat tersudutkan dan hampir kalah. Tapi keberuntungan masih berada di pihak Brian, dia berhasil menghabisi tangan kanan Murad. Brian lalu mengambil handphone yang ada di saku tangan kanan Murad lalu menelpon ke nomor Murad. Ternyata Murad seorang yang tidak punya nyali sama sekali. Dia hanya bersembunyi ketakutan. Brian menemukan Murad dan menanyakan apakah kamu masih punya putra lain? Murad menjawab kalau dia masih punya 2 putra lagi. Brian pun memberikan kesempatan kepada Murad untuk berhenti dan pulang berkumpul bersama keluarganya. Brian meletakkan senjatanya dan pergi meninggalkan Murad. Tapi Murad malah mengambil senjata itu dan menembakkannya kepada Brian. Tapi sialnya, peluru senjata itu telah dikosongkan oleh Brian. Murad menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Brian dan pada akhirnya dia jadi almarhum di tangan Brian. Nantikan kelanjutannya di Taken 3.